pertama itu terkait pengkategorian. Jadi Kabupaten Pasir berdasarkan Kementerian PKP baru ini kita masuk di perdesaan. Jadi kita nanti di bawah Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Jadi kita memang ada 3 pembagian itu. Yang pertama perkotaan, itu di wilayah terutama di seperti wali kota itu masuk di perkotaan, sedangkan perdesaan itu di daerah kabupaten-kabupaten. Dan juga sebenarnya ada di daerah pesisir. Nah, itu di daerah pesisir itu masuknya di Direktorat Jenderal Perumahan Kawasan Pemukiman. Jadi, tapi di Kabupaten Pasir sendiri itu masuk di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Mungkin tadi terkait lakonis itu selain pembahasan pengkategorian kabupaten, intinya kabupaten itu terkait pengurangan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat terutama MBR. Jadi terutama pengurangan backlog di Kabupaten Pasir. Di Kabupaten Pasir sendiri dapat kita ketahui kita ada sekitar 100.027 KK, di mana pemilikan perumahan itu sekitar 77.404 unit, di mana ini akibat ini backlog perumahan kita itu ada sekitar di angka 22 ribuan. Jadi intinya seperti itu. Dan masalah juga terkait RTHL kita. Jadi RTHL kita saat ini mencapai di tahun 2005 itu sekitar 4.479, dan itu masih data statis. Jadi sedangkan terkait rehab rumah ini data dinamis, jadi bisa berubah terus. Cuma untuk saat ini database kita di angka seperti itu tadi. Mungkin itu terkait pengurangan terkait rumah tadi, backlog tadi. Jadi terkait lakonis juga tadi disampaikan terkait tapera. Jadi di mana tapera ini bisa dimanfaatkan oleh ASN, terutama nanti terkait P3K juga nanti itu bisa memanfaatkan terkait tapera tadi. Jadi ada pengkategorian terkait standarisasi batas minimum, batas maksimal malahan terkait tapera tadi. Jadi misalnya kategori A itu yang belum menikah itu maksimal penghasilan di atas 8 juta itu boleh, di bawah 8 juta itu boleh mendapat pinjaman terkait tapera tadi. Dan tapera tadi juga bekerjasama sama bank-bank yang ada di Indonesia, terutama Bank BTN yang seperti tadi menjadi narasumber. Mungkin seperti itulah sedikit saya sampaikan terkait lakonis tadi, walaupun nanti banyak hal-hal juga terkait Mendagri itu terkait sub-sub kegiatan yang muncul baru, itu terkait pembangunan baru, itu sudah mulai muncul lagi di tahun 2025. Nanti kemungkinan seperti yang Bupati kita akan masukkan juga itu ke renstra kita yang di 2026 sampai 2029. Jadi arahan Pak Bupati masih sama terkait strategi 11 prioritasnya. Jadi Dinas Perkim ini selain terkait jalan, kualitas jalan lingkungan, itu terkait rehab rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi MBR kita yang saya sampaikan tadi sekitar masih 4.700 itu target utama, cuma tetap nanti berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Karena ini target Pak Bupati tahun penuntasan ini, pasca tuntas ini akan mengurangi kemiskinan kita di Kabupaten Pasir sekitar 25.000. Jadi intinya program-program nanti 11 prioritas itu yang termasuk rehab itu akan menyusur ke database terkait penanggulangan kemiskinan tadi. Dan dari sampaikan Pak Bupati juga kemungkinan nanti muncul lagi terkait bangun-bangun baru, terutama juga kita nanti terkait pengembang-pengembang di perumahan, kita spot-spot terus untuk melaksanakan pembangunan baru. Kita akan dukung terkait serpen-serpen mereka, perizinan mereka untuk kita
minta pengembang-pengembang untuk melakukan pembangunan baru terutama MBR.